Antum, Kevin, Justina, Sister Kristo, Pak Logen, Paulus, sebagai Uskup Francisca, terima kasih banyak atas doa, cinta, perhatian, bantuannya. Paling tidak umur saya sudah 49 tahun dan sudah 4 tahun mengalami perubahan. Memang saya seorang yang punya kecenderungan untuk single fighter. Artinya saya berjuang untuk berusaha sendiri. Tapi dalam keadaan tidak mampu, akhirnya saya memang harus sendiri. Tapi saya yakin dan percaya bahwa saya lahir pun sendiri. Saya tidak bersama dengan orang, dari dilahirkan mama saya sendiri. Oleh karena itu saya berjuang sendiri. Nah, dalam perjuangan ini memang pernah sewaktu-waktu saya tuh di kamar berjuang bagaimana supaya bisa berak dan bisa kencing. Sewaktu saya berak itu berceceran semua di lantai. Kemudian ada seorang ibu tiba-tiba masuk. Ibu rasa belas kasih mau menolong saya. Jadi dia menolong saya untuk membersihkan semuanya. Kemudian setelah itu muncul satu pertanyaan dari seseorang. Kalau Romo ganti pampers dan telanjang, apakah Romo merasa malu atau tidak? Saya bilang saya tidak bisa menjawab. Yang bisa menjawab itu bilang Ahya sendiri. Abang saja yang bisa menjawab. Kok bisa? Kalau Ahya itu sudah mengalami lumpuh seperti saya, itu jawabannya saja. Yang kedua, ada seorang ibu itu menanya saya, bagus. Romo dulu sekolahnya di mana, kuliahnya berapa tahun, sampai jadi Romo itu sudah berapa tahun jadi Romo. Saya ceritakan dari A sampai Z. Pertanyaan sangat bagus, saya jawab dengan tulus. Lalu seorang ibu itu mengatakan, dari segi pendidikan Romo sudah punya pendidikan tinggi, sudah lama menjadi Romo. Berarti Romo ini sebenarnya bisa membedakan nilai-nilai moral, bisa membedakan mana istri orang, mana anak orang, mana suami orang. Oleh karena itu dia bilang, Romo tidak merasa malu kan kalau dibantu oleh istri orang, dibantu oleh suami orang? Lalu saya jawab seperti ini. Saya lahir sendiri dalam keadaan telanjang. Saya tidak pernah minta tolong orang, hanya menangis saja. Tapi tiba-tiba ada orang menolong saya. Tapi saya tidak mau minta loh. Mungkin mama saya menolong saya tidak mau minta mama saya minta tolong. Seperti itu. Lalu selama 3 tahun saya meneteskan air mata. Kemudian saya berpikir, tetesan air mata itu tidak akan bisa mengubah. Oleh karena itu saya berusaha untuk tidak meneteskan air mata dan berusaha untuk tidak minta tolong orang. Dan tergerak oleh belas kasih itu banyak orang yang membantu. Ada memberikan pampers, ada memberikan obat, dan saya tidak pernah meminta. Selama 18 tahun saya menjadi Romo, saya tidak pernah meminta uang orang untuk membangun gereja. 1 sen pun tidak pernah. Dan saya berusaha kepada orang itu sendiri, kalau kamu membangun gereja, kamu pukul uang sendiri. Jangan kau biasakan menadahkan tangan. Oleh karena itu saya juga berpikir bagaimana uskup tidak punya uang seperti ini. Saya akan menjadi beban ke uskup, akan menjadi beban uskupan ini. Oleh karena itu saya mengambil makalah saya waktu masih di STT Pasar Bonus. Saya minta Romo Sukadi, Pak Amon dan Pak Akap mengedit, kayaknya menjadi langsung dengan kabarnya mengambil gambar Pak Uskup sewaktu pemberkatan gereja di Tuhan. Dan saya bersyukur kalaupun saya meninggal bahwa sudah ada satu buku yang saya tulis. Dan dari itu saya sampaikan kepada kenalan, kepada sahabat, kepada semua orang yang menyumbang.
Saya bilang saya tidak menjual buku, tapi ini saya berikan kepada kalian. Lalu satu buku dicetak dengan harga 40.500, kemudian saya jual 100.000. Perkiraan saya, tapi saya tidak menyebutkan harga itu, hanya saya tulis dalam iklan saja. Ternyata orang membeli lebih. Dan cetak, dan saya juga masukkan semua itu ke bekas puskotan. Jadi ini perjalanan yang tidak, bagaimana perjuangan saya dari awal dari Sungai Melayu itu sendiri. Waktu jatuh, otak saya masih bisa jalan. Kemudian saya mengatur Pak Mono untuk mengawal saya puskesmas. Sampai di Pontianak juga saya masih mengatur bagaimana supaya adik saya, ipar saya, atau orang bisa menjaga saya, karena saya tidak berdaya. Sampai di RB pun begitu, dan sampai di Yakob pun saya masih berpikir juga bagaimana supaya orang bisa menolong saya. Saya mengaturnya, dan kemudian setelah jalan 4 tahun saya di Wisma Atlet itu, saya berusaha untuk mengurus diri sendiri, mengepel, menyapu, kemudian mengganti pampers, menyerap, dan semuanya. Memang waktu saya masih sehat, saya punya taman di mana-mana, banyak orang yang senang dengan saya. Memang pada saat kita mengalami kesulitan, melihat luka, melihat kotor, melihat tai, melihat kencing, tentu itu bau dan menjijikkan. Tidak akan semua orang mau lihat. Tapi bahwa intinya bahwa yang saya ambil sekarang adalah tidak boleh meneteskan air mata. Kalau meneteskan pengaruhan, harus berjuang sampai akhir. Itu yang saya beri, dan jangan selalu meminta tolong kepada orang, berjuang untuk sendiri. Dan kemudian kalau orang menolong pun kita harus melihat, saya harus melihat orang ini tulus atau tidak. Kalau tidak tulus, berapapun uang akan saya tolak. Mungkin dia orang menolong. Lebih baik saya meninggal dan berjuang sendiri dengan terhormat daripada saya dibantu ditolong orang tapi penuh dengan cercaan, penuh dengan saya tidak tahu sampai kapan keadaan seperti ini. Yang jelas saya minta maaf kepada Pusko dan Pusko, kepada semuanya, serta milik Tuhan hidup dengan cara seperti ini. Saya berusaha untuk mengurangi beban itu dengan mengurus diri saya sendiri. Kemudian saya ada lecet sedikit di pantat saya yang sebenarnya itu hanya kecil saja, tetapi karena masalah perawatan, dan kemudian saya juga harus memikirkan mencari orang untuk bisa menolong. Jadi sekali lagi saya minta maaf Bapak Usko, dan mengucapkan terima kasih pada seluruh orang, ribuan orang yang mendoakan dan ratusan orang yang menolong. Saya mengucapkan terima kasih. Dan yang terakhir adalah dalam doa saya setiap hari dan juga dalam perayaan Ekaristi, saya selalu mengintensikan untuk orang-orang yang telah membantu saya atau orang menyumbang saya, supaya tidak menjadi beban hidup saya seumur hidup. Oleh karena itu setelah saya intensi 50.000, setiap kali misa saya kasih 50.000 dan saya tulis nama orang di situ, bahwa pemberian orang ini saya persembahkan kepada Tuhan. Kalau orang memberi, saya memberi kepada Tuhan. Kalau orang melihat saya, orang melihat kebaikan dia kepada Tuhan, bukan teman-teman. Ini saya jaga di hari yang susah, dalam keadaan miring, dalam keadaan susah, saya berusaha untuk menulis intensi-intensi nama-nama orang yang terus doakan orang menyumbang secara rutin. Terima kasih sekali lagi Pak Usko, hormatnya kepada adanya Pak Usko yang cukup baik menolong membantu saya. Dulu
Saya merasa sedih, merasa kecewa jika orang tidak menolong saya, jika orang tidak membantu saya. Tapi lama-lama saya berpikir, mereka bukan siapa-siapa saya. Jadi jangan mengharapkan bantuan banyak dari orang supaya tidak sakit hati. Berusahalah untuk mengurus diri sendiri, tidak bantuan. Saya setiap hari Rabu masih urut, masih pijat. Sudah 3 tahun Kak Urut dengan rutin menolong saya. Dia pun tidak menuntut bayaran dari saya. Menolong saya. Dan syukur kepada Tuhan. Sekarang kalau kencing sudah mulai terasa. Kalau berak sudah mulai terasa mulas. Dan kaki sudah mulai merasa pegal. Jadi kalau luka di belakang, kalau orang itu ngasih obat sudah merasa pegal. Dan saraf sudah mulai suster, teman-teman semuanya, Romo, Bruder, terima kasih. Siap, selamat menikmati kue dan selamat. Terima kasih Romo.